kita bekerja itu nggak sesimpel apa yang penonton tonton ya gitu. Jadi nonton durasi 2 jam atau 1 jam paling begitu. Kita syuting itu kalau FTV 3 hari. 3 hari itu bisa sampai pagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Ngasus dimanapun kalian berada. Welcome back to Asia Live Entertainment Channel. Masih sama aku Vika Hamzah. Dan sekarang aku sama Mas Hendrayan di sini, ditemani sama Mas Hendrayan. Pasti untuk Sobat Ngasus di rumah beberapa udah ada yang tahu ya, Mas Hendrayan itu udah sering nih warawiri di TV gitu kan ya. Iya gak sih Mas? Iya, Insya Allah. Tapi Mas seru banget loh. Ini aku dengerin suara Mas tuh Jawanya masih kerasa banget iya, gitu aku ya. orang Jawa, Asli ya? Asli Semarang. Asli Semarang. Masih medok ya. Medoknya kerasa tapi enak gitu. Dan aku seneng justru gitu, masih asli gitu. Oke, Mas, aku ini nanya dulu gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Bisa senang banget bisa ketemu Vika di sini diundang di Asia Live Entertainment. Thank you banget. Terima kasih loh. Thank you banget nih udah nyempetin waktu untuk main ke sini ya, gitu. Terus nih Mas, aku sih sebenarnya pengen ini ya ngobrol sama Mas itu kan aku udah tahu sedikit nih bahwa Mas Hendra nih sempat nyemplung di di dunia teater gitu ya. Dan Mas Hendra juga sekarang udah sibuk di dunia acting gitu kan ya. Sebenarnya basicnya Mas di dunia acting itu dulu nyemplungnya tuh gimana sih dari teater ke dunia acting itu gimana ya? Sebenarnya nyemplung kata-kata nyemplung itu kayaknya apa kecebur? Iya bener ya. Gimana bisa masuknya jadi, gitu ke? Gini, pertama kan aku kuliah ya, kuliah di IKJ, ambil teater, di situ udah taunya cuma fokus di dunia teater aja, nggak ada kepikiran untuk bisa main sinetron atau main film apa, hanya ingin jadi aktor panggung gitu di situ. Oke. Jadi memang awalnya memang karena seneng seni peran ya, gitu nggak sih? Awalnya nggak ngerti seni peran. Oh malah nggak ngerti. Justru tapi mau cari kuliahan yang nggak ada hitung-hitungan matematikanya. Apa ya? Kayaknya teater aman nih nggak ada Mas matematika. Hendra adalah kita semua. Karena sebagian besar kita juga begitu. Nggak mau ada matematikanya, taunya gimana? Taunya ngitung panggung. Oke. Pakai hitungan. Lighting pakai hitungan. Ternyata ada hitungannya. Dan juga. itu kan di situ Mas Hendra sebagai berarti kan pemain, pelaku gitu. Atau ini juga Mas pegang panggung juga gitu, pegang setting panggung. Kalau di teater itu kita semester 1 hanya mempelajari seni peran. Jadi dasar-dasar di pemeranan itu di acting. Tapi kalau udah mulai masuk semester 2, semester 3 kita mesti tahu panggung ya. Jadi kita pelajarin semuanya dan kita tanganin semuanya dari panggung, lighting, kostum, make up. Itu kita semua sendiri properti gitu. apa semuanya. Jadi di waktu kuliah tuh semua lu pegang lu. Iya. Jadi emang udah keharusan ya. Emang diajarin semua di situ gitu. Jadi kita tahu kan persiapannya, prepare-nya gimana selain kita mempersiapkan diri kita untuk main jadi aktor ya kan. Terus tapi settingan apa segala macamnya itu semuanya kita presentasikan ke dosen gitu. Jadi disaksikan sama dosen. Nanti dipertanggungjawabkan kan. Ini kenapa panggungnya begini, kenapa setnya begini, kenapa lightingnya begini, kenapa make upnya gini, kostumnya dapat referensi dari mana gitu. Itu kita pertanggungjawabkan semua gitu. Dan lo harus bisa tuh yang namanya menjelaskan secara detail alasan-alasan lu kenapa ini ditempatin di sini, kenapa harus ada ini gitu. Iya, alasannya apa harus ada semua. Dan itu lu tahun berapa berarti Mas masuk? Gue masuk tahun 2003, lulus 2008. Di mana kampusnya? IKJ. Oh, di IKJ. Yang tahun 2003 terus lulus 2008. Mas gue 2003 baru ini kelas 5 SD. Oh, maksud lu gue tua?
Tuh, baper langsung baper. Oke, jadi 5 tahun di IKJ, terus abis itu lu lulus langsung kerja atau gimana? Justru kuliah, pertama kali kuliah itu langsung kerja juga. Jadi emang kita nggak pernah yang namanya gue kuliah tapi nunggu ntar lulus baru kerja gitu, nggak ya. Ini kita dapat kerjaan dari senior. Ada job-joban nih gitu. Ada job-joban nih apa, matung tuh kita full PD apa kita matung. Oke. Terus ada kerjaan apa namanya kayak iklan apa gitu, suka ada survei ke sana dari PH suka pada survei ke kampus gitu. Ntar dicomot siapa gitu, ntar ada PH yang film gitu, ntar mereka datang ke kampus jadi berbagi info. Oke. Nah gitu. Lu itu berarti di Jakarta itu dari kapan Mas? 2003 itu dari lulus 2003 SMA langsung masuk ke IKJ. Dari situ sampai sekarang. Nah lu dari kecil sampai SMA itu di Semarang? Di Semarang. 2003 ke Jakarta langsung kuliah di situ dengan niatnya cari kuliahan, gue juga nggak ngerti. Tidak ada angkanya. Iya. Tapi kenapa harus ke acting gitu, ke teater ya gitu itu ya? Itu yang aman Bu. Jadi kalau gue masuk ke ekonomi, kenapa nggak komunikasi gak kepikiran, gitu kan apa ya gitu kan. Jadi nggak niat juga pengen main sinetron, nggak niat pengen masuk teater. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kebetulan waktu SMA kelas 3 gue ke perpustakaan nemu buku yang tentang kampus IKJ itu gitu. Gue lihat apa ya, kayaknya film nggak deh, kayaknya musik nggak deh, kayaknya ini ada teater nih. Terus ada tari nih kayaknya nggak deh tari deh. Ya udah Pak, yang teater aja keterima, masuk daftar keterima, ya udah sampai kuliah dan sampai lulus itu gitu. Dan isi perkuliahan untuk teater tuh ngapain aja sih sebenarnya selain acting ya di panggung gitu? Ada macam-macam kan di situ kan. Jadi kayak kita mempelajari selain acting ya, kita bisa menjadi seperti sutradaranya, terus menjadi stage manager. Jadi orang di balik layar itu kita juga bisa gue juga pernah dapat gitu kan. Dibagi nih, nggak selalu main gitu kan. Nanti ada teman yang ujian, kita ditunjuk sebagai apa, stage manager. Jadi stage manager, gue juga pernah jadi orang kostum, pernah jadi orang make up, pernah juga gitu. Make up pernah juga. Di belakang panggung kan kita nggak selalu tergantian. Nanti kita dibantuin teman, kita bantuin juga yang ujian yang lain gitu. Dan itu berarti produksi terus ya? Ya, gitu ya. Produksi apa sih namanya eventnya? Bukan event, jadi kayak semacam show. Ya, show-nya. Berarti produksi show mulu. Tugasnya itu ya. Dan kalau proses latihan itu bisa 4 bulan sampai 6 bulan loh. Wow. Dan itu dari mulai konsep, terus running ya, kita baca naskah, bedah naskah. Setelah bedah naskah bisa kita masuk ke blocking kita masuk ke latihan sampai running terus sampai GR, sampai show. Begitu. Itu 6 bulan. Bisa 6 bulan, habis 4 bulan sampai 6 bulan. 4 sampai 6 bulan. Itu kan proses lama ya. Segitu tuh lama. Iya, kalau kita nikmati prosesnya sih gak berasa ya. Justru makin dekat hari makin deg-degan. Kadang-kadang kalau kita sudah menyatu banget dengan peran, dengan cerita, dengan panggung, itu yang gua rasain udah nggak ada deg-degan lagi, udah nggak ada Hendra lagi, udah nggak ada temen gue yang namanya si A, gue udah liatnya si peran-peran itu. Justru kita panggilnya juga nama peran gitu. Oh gitu. Selama proses itu kita panggilin nama peran gitu. Karena biar Pertama lu Vika jadi Siti, ya udah gue panggil lu Siti terus gitu. Biar terbiasa gitu, biar masuk ke tokohnya gitu ya. Hai. Ya lo nggak fair. Gue doang Siti, lu siapa di sini coba? Edo. Kan gue Siti, lo Edo, ya udah nggak apa-apa. Oke. Jadi begitu ya. Jadi maksud gue gini, ada sisi dari lo yang banyak sobat ngasus nggak tahu gitu ya. Ini ternyata lo anak teater ya gitu kan. Terus habis itu gimana lo tiba-tiba loncat ke dunia pertelevisian? Itu juga ada cerita begini ya. Jadi dari yang buta awam masuk teater, begini ya, gini. Itu yang dunia baru banget gitu kan? Anak-anak baru banget. Terus yang gue dengar dari sinor, ngapain sih main sinetron gini. Kalau main sinetron anak teater tuh
apa namanya? Ibaratnya kalau main sinetron tuh kayaknya aduh lu apaan sih gitu kan, maksudnya kayak kelas gitu ya, jadi masalah ya. Ternyata crossing kayak gitu tuh jadi padahal sama-sama sniperan loh ya. Iya, sama-sama sniperan tapi beda banget. Bedanya nanti gue ceritain kenapa, dan gue ngalamin banget perbedaan itu yang gue sampai kewalahan. Oke. Gitu. Jadi berarti nggak boleh main sinetron ya. Ini. Iya sih, gue juga nggak ada kepikiran ke situ juga. Yang gue pengen kan, gue dulu masih seneng-senengnya kan, gitu kan, masih seneng-senengnya memerankan macam-macam di ukilan naskah itu yang kita dapat setiap hari di mata kuliah itu, gitu. Terus dengan berjalannya waktu, ya itu tadi ada orang survei dari PH, iklan, gue dapat iklan rokok, terus besoknya gue ada survei lagi, gue dapat lagi kan, ditunjuk di situ. Terus lama kelamaan gue kayaknya gue pengen casting iklan deh gitu kan. Udah casting iklan gitu di jam-jam kita udah nggak kuliah gitu kan, kuliah sampai jam 2 atau jam 3, di atas jam itu gue nyempetin gue kayak casting iklan gitu kan. Udah beberapa dapat iklan dan gue ngerasain duitnya kan, enak gitu nih. Lah itu pertama kali lu masuk ke iklan gimana? Ya agak apa kalau iklan gitu. Kalau sinetron kayaknya jadi kayak dibully gitu di situ kan. Jadi kayak awal-awalnya yang gue tahu ya gitu. Enggak, maksud gue lu dapet job iklan itu pertama kali gimana? Dari ada PH dari PH itu datang ke kampus, mereka survei gitu. Itu dari situ, terus habis itu lu ditarik pertama kali terus itu iklan apa pertama kali? Iklan rokok. Boleh sebut merek? Jangan deh ya. Biar gue dipanggil lagi. Rugi kitanya gitu. Disponsorin enggak disebut namanya kan. Iklan rokok Bu 2 kali sempat dapat, baru iklan bank gitu-gitu. Gitu. Terus sempat sepi job atau tetap continue? Saat itu kuliah kan udah padat banget. Apalagi kalau udah semester 5 ke atas itu udah persiapan kita mau ujian. Jadi kerjaan itu justru kita bukan gimana nih ya, gambling itu dapat kerjaan tapi mesti kuliah juga nih gini gitu kan. Nah, jadi nggak mikirin sepi job gitu. Memang kita nggak mikirin itu karena tujuannya fokusnya kuliah itu. Ya, benar. Iya, fokusnya kuliah, bahkan kita tolak juga kan kalau ada job-joban apa gitu. Nah, tadi yang gue bilang tanya tadi sama-sama dunia acting di sinetron dengan di teater. Gue ngalaminnya bedanya gini. Pertama kali gue main sinetron lebih kelebihan gerakan, kelebihan vokal, kelebihan ekspresi. Jadi semuanya lebih nih. Kenapa? Karena di dunia teater, di panggung itu kan jarak panggung dengan jarak penonton itu kan jauh ya. Stage dengan penonton itu kan jauh. Jadi kita mau tidak mau ya gitu, kita pakai vokal yang besar, ekspresi yang besar-besar, gerakan yang besar-besar, langkah yang besar-besar. Jadi biar apa? Biar terlihat kan adegannya. Sedangkan medianya di media televisi itu kan dekat kamera, betul ya kan? Kamera dekat. Terus kita juga kalau pakai acting panggung dengan pakai acting di media televisi itu sangat beda sekali. Bedanya gitu. Yang lo rasain apa? Pertama kali gue nggak ngerti, yang gue pikirin adalah acting ya udah, skenario nya gini gue rasa ya take gitu. Gue pakai vokal yang kenceng padahal clip on di sini. Clip on di sini ada, ya kan? Pakai suara yang menggelegar gitu, pakai gerakan. Akhirnya bilang, "Dra, lu teater banget." Itu aduh gimana sih caranya gitu. Sempat mengalami kesulitan. Jet lag kayak ibaratkan. Iya, sempat mengalami kesulitan. Akhirnya gue coba pikirin lagi, diturunin tuh, agak diturunin. Kalau kita tambahin kan segitunya lebaynya kan, kita turunin sampai senatural mungkin. Tapi lama-lama pekerjaan yang ngajarin gitu loh, ngajarin gue gitu. Akhirnya jadi jam terbang beradaptasi. Jadi kayak kita belajar senatural mungkin di panggung itu juga diperlukan, sebetulnya diperlukan untuk senatural mungkin gitu kan, natural gitu. Tapi jangan sampai flat gitu kan, natural tapi nggak flat, mesti ada kadar tambahannya sedikit lagi gitu. Coba dong praktekin, kan biasanya kalau di teater itu kan ada napas pakai perut, gimana? Itu gimana sih tekniknya, coba aja. Kalau diafragma ya biasa kalau kita di teater itu, di teater atau di sinetron ya, yang secara nggak sadar tuh sekarang gue kalau apa-apa itu pasti diafragmanya juga, karena kan kita latihan dulu itu
dari semester 1 sampai semester 6 Iya. Jadi udah lama loh. Iya, udah refleks jadinya. Kalau itu refleks. Jadi kalau diafragma itu kalau kita nafas biasa ya, kita nafas biasa itu kan nah ini kan kelihatan gerakan, ya, itu nafas ya? biasa kan, maksudnya kayak kita sehari-hari. Tapi kalau pakai diafragma, kita sadar, kita adegan baik untuk host, nyanyi atau untuk aktor, itu kita bisa pakai diafragma. Jadi kalau nafas diafragma yang biasa kita pakai ini kita konsentrasikan ke perut. Ke perut sini. Nah ini kita ambil nafas, nah perutnya maju. Tuh, perutnya maju. Perutnya akan mengempis ya? Iya, buang tanpa bergerak pundak. Coba, gue mau lihat Mas. Oh iya loh. Nah, iya benar-benar. Konsentrasinya di perut. Konsentrasinya di perut ya. Nah, udah tuh, itu bisa buat kita ngomong. Bedanya kalau pakai suara perut sama pakai suara diafragma sama suara biasa ya. Lebih nggak capek. Lebih ada kayak simpanan energi, stamina. Terus kita ngomong dialog panjang dengan satu nafas pun bisa. Itu dialog panjang. Kalau praktekin, coba. Tadi secara nggak sadar gue ngomong itu udah pakai suara perut itu. Iya. Karena gue sadar ada kamera, sadar ini, akhirnya secara nggak langsung gue ngomong itu lah. Jadi nggak kelihatan ngapa-ngapain juga gitu. Iya, nggak kelihatan ngapa-ngapain itu pengaturan ini kita sih. Tapi itu otomatis sih memang sebetulnya. Udah otomatis. Ya karena emang udah refleks, udah lama seperti itu kan gitu. Nah, lu kan awalnya kan emang nggak berniat untuk masuk ke teater, ke seni peran gitu kan. Nah, terus selama lu ngejalanin kuliah itu lu enjoy karena yang gue lihat adalah bukan mata kuliahnya. Yang gue lihat di situ adalah pergaulannya. Dari anak SMA masuk ke dalam satu kampus yang gue lihat di sini pergaulannya asik banget. Teman-teman gue asik-asik banget. Anak-anaknya juga beda semuanya gitu. Itu adalah kampus kesenian, kuliah kesenian yang orang-orangnya nyentrik semuanya gitu kan. Jadi gue ikut kebawa nyentrik itu di situ gitu. Jadi ini sih yang mana yang kuliahnya ya, yang mana, karena kita dapat ilmunya itu bisa dari senior, bisa dapat dari dosen, bisa dapat dari temen gitu. Dan ngejalanin aktivitasnya juga kayak ini ya, kayak fun gitu ya. Fun. Ya kan? Kayak nggak belajar gitu ya. Gitu. Akhirnya gue suka. Dari gue suka itu, akhirnya gue mata kuliahnya begini, ini gue suka. Gue lebih suka mata kuliah yang praktek-praktek ketimbang mata kuliah yang teori. Gitu, yang praktek-praktek secara langsung, studio seni peran, pemeranan, olah suara, olah tubuh, itu kan praktek ya. Iya, betul. Jadi kalau yang dramaturgi itu kan kita lebih belajar lebih dalamnya lagi di teater itu gitu. Ya gue ikutin aja sesekali kuliahnya nyampe apa enggak gitu kan. Tapi gue lebih menyerapnya yang secara langsung praktek itu gitu. Angkatan 2003 ya? 2003. Lo enjoy, terus habis itu lo lulus, lo langsung kerja. Lulus. Gue nggak ngerti yang mana yang kerja, karena gue nggak pernah kerja. Maksudnya, lo nggak merasa itu kerjaan gitu? Gini ya, kerjaan buat gue kerja, gue dapat duit gitu. Tapi karena gue enjoy, gue nggak ngerasa itu gue kerja. Satu, gue nggak pernah kerja di kantoran. Nah, gue nggak pernah. Sama sekali. Nggak sama sekali. Tapi lo nggak pernah nyoba? Nggak mau juga. Nggak mau juga. Jadi lu nggak pernah nyoba tuh ya? Iya. Nggak mau kerja kantoran, nggak tertarik sama sekali dengan perkantoran. Gue lebih suka buka usaha. Gue lebih suka gue kerja dengan acting. Ya, yang lu tanya tadi, setelah lulus lu kemana kerja? Sebelum lulus pun gue kerja, gitu kan. Jadi gue bingung, setelah lulus gue kerja gitu, gue bingung. Sebelum lulus masih dalam kuliah pun gue kerja. Jadi cuman melanjutkan alur yang udah ada gitu ya. Melanjutkan alur yang sudah pernah gue kerjakan. Begini. Bedanya ketika gue zaman gue kuliah, pekerjaan itu kadang-kadang gue dapat dari senior, dan gue nganggapnya adalah senior, gitu. Tidak ada profesional gitu kan. Tidak ada profesional gitu. Tapi mereka berusaha untuk profesional. Lo ada adean gue, lo masih kuliah, ya ini pekerjaan buat lo belajar gitu kan. Akhirnya gue
Tapi kalau untuk masuk ke PH itu adalah profesional gitu kan. Dan itu proses gitu. Terus berjalannya waktu terus semakin kesini semakin gue anggap itu adalah mata pencarian gue gitu. Nah lu kan pertama, sorry nih gue potong ya, lu kan pertama iklan tuh ya, terus habis itu kesininya sampai lu lulus, lu masih tetap komitmen sama iklan aja? Iklan justru gue aktifnya pas pada masa kuliah aja. Sampai gue lulus, masih ada beberapa iklan. Kesininya gue udah nggak aktif iklan, tapi gue sinetron, film, FTV itu. Dan itu pas setelah lulus itu fokusnya di situ tuh ya? Iya, justru pas sebelum lulus itu gue lebih sering panggung ya. Jadi pementasan panggung. Masih aktif juga ya? Iya, komersil. Ya itu udah lulus udah bicara profesional tuh. Pementasan, nanti ada pementasan apa? Gue pengen pakai aktornya si ini itu yang latihan secara 6 bulan tadi. Prosesnya ya di situ ya, tapi itu pementasan komersil. Ntar ada lagi pementasan seperti itu gitu kan. Tapi kesininya justru sudah makin berkurang. Nah, sudah makin berkurang itu ya akhirnya kita masuk ke industri film, terus TV kayak gitu-gitu. Sinetron, nah itu udah mulai itu di situ. Tapi kalau dari rekan sesama teman kampus gitu, tahu lo sekarang nyemplung di dunia pertelevisian sebagai bintang sinetron gitu, itu ada nggak sih yang nyinyir atau? Nggak ada lah gitu. Udah nggak ada ya kayak gitu ya? Nggak ada lah, nggak tahu deh, nggak ada lah. Nggak ada yang di depan lo nggak ada ya? Gitu. Kalau dari zaman kuliah pun iklan juga gitu. Kita nggak ngerasa yang wow ini gue bintang iklan nih apa nih, malah justru kalau abis ngejob ya bahasanya, abis ngejob kayak gitu kan mereka juga sering dapat gitu. Mereka juga beberapa mereka juga menjalankan gitu ya, ngalamin seperti ngalamin itu kayak gitu begitu. Justru kalau anak-anak teater itu kan lebih sering dipakai karena ekspresifnya mereka. Jadi mungkin iklan produk-produk pengen cari. Ada teman-teman yang beberapa yang memang bahkan jadi sebulan bisa sampai berapa kali dapat iklan jobnya gitu ya, gitu. Nah lu iklan apaan aja udah? Produk-produknya apaan aja? Rokok, terus rokok yang paling rokok gede 2 bank, dapat 2 bank dengan tahun yang berbeda. Itu lumayan. Terus snack aduh lupa, pasta gigi. Saking banyaknya ya pasta gigi itu habis hampir sebut produk. Tuh, tapi produk paling aneh apa yang pernah lo terima? Yang gue nggak kenal, tiba-tiba dapat ini produk apa sih? Gitu. Ada gitu, ada ada koin gold tapi apa gitu. Dan lu nggak ngerti nih? Gue nggak ngerti dan nggak tayang di TV sih? Juga. Tapi terus tayangnya di mana? Iya. Nggak dikasih tahu tayangnya di mana? Enggak dikasih tahu tayangnya di mana. Cuman ada gue kontrak untuk billboard, ada kontrak untuk TVC ya. Tapi gue nggak tahu itu iklan pernah tayang apa enggak gitu kan. Nggak ada. Jadi nggak jelas gitu ya. Nggak jelas. Cuman gue juga nggak tahu koin gold itu apa itu. Mungkin gue juga nggak tahu sih, gue baru denger gitu kan. Jadi itu benar, itu nggak ada yang nanya lo selain lu Fit yang nanya. Sekarang gue pernah iklan yang koin gold itu gue nggak tau produk apa gitu. Lu nggak mau mastiin nih mulai sekarang nih itu apa ya dulu? Udahlah, yang penting gue udah dibayar, gue juga udah nggak tahu kemana. Yang penting beres ya. Yang penting beres. Gitu. Tapi kalau sinetron lu apa aja nih yang udah lu bintangin? Nggak apa-apa, sebut aja kalau nama sinetron. Bukan nggak apa-apa, gue lupa. Saking banyaknya. Ya ampun. Pertama kali main sinetron itu produksinya MD. Itu judulnya Si Bajai. MD Entertainment ya? Iya. Itu judulnya Si Bajai. Yoyo. Terus apa? Yoyo. Tengkurian. Oh iya. Jadi siapa? Gue juga lupa gue jadi siapa. Tapi emang udah lama banget sih itu zaman gue kecil. Itu lama kan? Iya kan itu makanya tanya untuk pertama kali apa itu tuh. Ya itu. Tapi experience pertama masuk ke sinetron selain ya karena di kritik terlalu besar, terlalu itu apalagi ya experience yang udah habis itu kita menyesuaikan. Kita coba menyesuaikan, terus kita
bener-bener nggak terlalu actingnya nggak terlalu yang besar-besar. Nah itu jet lagnya itu sempat bikin lo depres nggak sih? Enggak lah. Ya kita langsung lo adaptable ya orangnya. Ya harus gini, enggak terlalu teater banget, enggak terlalu gede-gede tuh gerakan lo gini gitu. Sini gitu kan terus tapi kita nggak liatin gitu kan. Terus apa namanya? Kita coba lagi. Nah oke nih udah gitu kan baru kita sebenarnya gue belajar gitu. Sebenarnya gue apa ya ini tapi kan harus kelihatan profesional gitu, nggak boleh yang nggak bisa gini nggak bisa. Itu kan nggak boleh banget. Iya benar yang penting bisa dulu, jangan yang penting bisa dulu kita aja gitu ya, jangan nolak gitu kan, jangan nolak benar, terus jalanin gitu walaupun emang belum tahu belum bisa gitu kan, tapi udah sembari belajar gitu ya. Gue pernah ya main kolosal terus gini itu di mana nih? Sinetron. Nah, itu pertama kali tuh gue kolosal tuh bener tuh. Pertama kali gue kolosal. Gue main kolosal terus itu baru semester 1 juga belum genep. Terus gue suruh naik kuda. Ilmu masih minim tuh masih ya kan. Masih minim. Lu naik kuda. Terus bisa naik kuda, bisa gitu yang gue bilang gitu. Bisa. Aduh gimana ya? Belum pernah naik kuda nih, gimana nih gitu kan. Akhirnya gimana? Akhirnya udah naik kuda, Bu. Turun ngangkat. Terus gimana itu komentarnya orang kru gimana? Lu katanya bisa gitu. Bisa aja. Oh gitu. Bisa aja. Lo tetap ngumpetin gitu ya. Bisa tapi aduh sakitnya gitu. Oke. Terus ada lagi pengalaman lucu selain itu? Apa? Diseling itu jadi kalau kita terbang nih. Pakai sling gitu kan. Itu sama juga. Udah pernah diseling enggak? Udah pernah gitu kayak udah pernah. Biar jadi. Iya kan? Iya benar. Biar nih ini oke banget nih. Bisanya banyak nih gitu kan. Bisaan gitu. Pertama kali bisa. Begitu diseling udah keter semuanya. Terus itu apa? Scene-nya ngapain? Jatuh? Scene-nya terbang. Oh terbang. Yang kolosal itu ya? Berantem di awan. Siap. Berantem di awan. Ceritanya. Itu durasinya berapa? Oh itu kan kita bisa diulang-ulang kayak begitu kan. Gerakan salah apa kan kita bisa diulang-ulang gitu. Tapi turun-turun lu gemeter tuh ya? Itu belum gemeter banget sih. Udah pernah adegan bunuh diri. Dari? Jatuh gitu. Kalau zaman sekarang sinetron nggak ada kayak gitu ya. Kalau dulu kan emang ekstrim loh. Iya itu di lantai 14 ya. Ceritanya itu cuma di pinggir itu doang. Jadi gue langsung lihat bawah, tapi walaupun diseling di itu kan tetap gemeteran. Gila lo ngelihat ke bawah begitu. Ceritanya dengan bunuh diri di situ gitu. Walaupun terjunnya itu sinetron. Enggak pakai stunt. Enggak. Lu sendiri? Iya, dan itu nggak tahu. Kalau gue tahu ada stuntman atau apa, gue akan minta. Mending pakai stunt aja gitu ya. Dan lu nggak nanya, gue nggak nanya. Yang penting bisa. Berani banget ya. Bisa adegan ini. Bisa deh. Bisa. Biar dipakai. Biar kelihatan bisanya banyak. Iya, gitu biar dipakai. Saking pengen dipakainya sampai kayak begitu. Total ya. Oke. Terus habis itu setelah sinetron ya, iklan sinetron, terus apa lagi? FTV. Sekarang FTV kayaknya lo lagi fokus FTV. Ya, sebenarnya sih kerjaan apa aja kita yang masuk kita terima asal sesuai. Terus kalau sekarang lagi FTV ya FTV gitu. Nanti lo open lah ya sama apapun asal sesuai sama film, ada stripping gitu. Asal sesuai dan memang asal ada kerjaan juga gitu kan. Nah itu lo kriterianya menentukan untuk lo terima job itu dari mana? Naskahnya atau gimana? Kalau sekarang kan kita nggak yang terima naskah langsung. Iya. Yang tapi kalau udah sampai lokasi baru kita bisa terima naskah atau di-emailin gitu, kita bisa tahu ceritanya. Biasanya sinopsis atau gimana sih kalau itu? Naskahnya. Kita bisa baca naskahnya dulu gitu kan. Tapi kalau sumpamanya kita udah tahu ceritanya atau apa gitu, biasanya itu kan film gitu kan. Kita ada running dulu, kita ada bedah naskah dulu sama seperti dengan teater gitu. Tapi kalau FTV kan kita bicara cepat. Kalau stripping kan kita juga bicara cepat. Jadi baca naskah sekali kita bisa langsung take.
ngerti karakter kita bisa pegang karakter itu, ya udah kita langsung take, selesai, kita bisa masuk ke scene berikutnya gitu. Oke. Maksud gue lu nggak ada idealisme tertentu untuk milih skrip seperti apa gitu nggak? Aduh, hari gini nggak usah milih-milih ya. Oke. Ya kan? Ini menarik nih gitu. Iya. Oke. Kita pilih gini. Kalau standarnya ada gitu, tapi kalau sumpamanya kita terlalu Idealis gue nggak mau deh main yang karakter yang begini, gue nggak mau karakter yang begini gitu. Bahkan semua karakter kita makan nih, gitu. Kita dapat karakter apa, kita memainkan banyak karakter kan kita seneng dong. Benar. Gitu, seneng kita nyoba karakter ini, udah pernah karakter ini, udah next time kita bisa dapat karakter lain lagi yang sama seperti yang kita pernah dapetin, kita bisa mainin lagi. Udah bisa gitu iya. Ya, udah lebih mendalami gitu. Iya. Jadi lu sebenarnya terima job itu nggak cuma sekedar karena emang lu open sama semuanya gitu kan, tapi memang ada sisi positifnya kayak gitu ya. Lu belajar lagi, gitu ya. Jadi apapun yang datang ke lu ya udah lu ambil gitu kan. Kita belajar lagi, kita save. Jadi lebih banyak pengalaman ya. Iya. Oke. Nah, maksud gue gini, kan kadang-kadang nih gue agak-agak sensitif nih ya gitu. Gue ngeri lu baper dah. Kan kalau yang namanya FTV drama yang seperti itu gitu, itu kadang-kadang ada pandangan dipandang sebelah mata gitu sama beberapa ini ya audiens gitu ya. Nah, pandangan lu sendiri gimana sih? Karena ini ada sisi yang gue baru tahu lagi dari pemainnya gitu, bahwa ternyata lu sendiri nggak sekedar ngambil keuntungan gitu ya ternyata, tapi dipandang belajar sebelah matanya gitu. Gimana sih? Dipandang sebelah mata tuh kayak kayak misal nih ya, kayak FTV Indosiar kayak gitu-gitu tuh kayak gimana gitu loh, kayak agak-agak miring gitu loh. Miring gimana? Nah, gue juga nggak ngerti karena gue cuman denger doang nih gitu, kayak dari netizen gitu kan suka ngomong FTV Indosiar gitu agak. Itu selera ya. Jadi balik lagi ke selera gitu. Preferensi. Peminat FTV Indosiar, karena gue juga main di situ. Itu juga sangat luar biasa, banyak banget. Terus apalagi kemarin pas pandemi ya nggak sih? Iya, karena gue juga nonton soalnya. Oh iya. Itu peminatnya luar biasa banyak. Apresiasinya dari masyarakat juga banyak. Bahkan gue juga banyak kalau lagi jalan dikenal, itu kan yang di Indosiar, kayak begitu. Jadi gue termasuk bangga memainkan FTV di Indosiar. Nah tuh gitu. Yang suka melihat silahkan aja kalau memandang sebelah mata. Karena apanya dipandang sebelah mata itu karena apanya? Karena udah keseringan nonton atau bosen atau gimana kan, coba ditonton lagi, itu ceritanya juga banyak yang lebih menarik lagi dan berbeda terus kan terus gitu. Iya. Tapi kalau gue memainkan FTV itu, gue berusaha selalu total. Kita bekerja itu gak sesimpel apa yang penonton tonton ya gitu. Jadi nonton durasi 2 jam atau 1 jam paling begitu. Kita syuting itu kalau FTV 3 hari. 3 hari itu bisa sampai pagi lagi gitu kan. Jadi itu adalah bentuk kerja kita untuk masyarakat gitu loh, memberi hiburan, ditonton. Jadi kalau mau memandang sebelah mata ya itu apresiasi penonton yang bagian mana dulu gitu kan, karena banyak juga penonton yang lain yang justru suka dan menunggu gitu loh. Dan gue malah ngelihat kemarin pas pandemi itu rating tinggi banget untuk FTV seperti itu gitu kan, sebagai dan juga emang ceritanya soalnya beda-beda gitu kan tiap hari gitu, jadi nggak bosen gitu. Dan gue salah satu nonton juga kan, gitu. Makanya cuman gue suka lihat gitu kan, kalau misal ini ada netizen aja yang mulutnya julid kayak gitu kan, kayak ceritanya mengada-ngada, ceritanya kan berlebihan gitu. Namanya juga netizen. Tapi gue nggak kenal sama netizen. Dan nggak mau kenal ya, udah biarin aja lah ya gitu. Oke. Just mind our own business. Terus berarti total di FTV ini udah berapa lama sih? FTV kalau berapa lama, gue sepanjang karir gue juga main FTV, juga main sinetron. Jadi sembari ya. Jadi gue nggak tahu nih yang berapa lama, dan nggak tahu jumlahnya udah berapa. Gue udah nggak ngerti lagi gitu. Udah saking banyak ya, kira-kira gue nggak ngerti average berapa tuh? Ada udah puluhan, ratusan? Puluhan kali ya. Tapi berapa jumlahnya nggak ngerti deh.
Stripping iya, FTV juga iya. Film iya. Kalau film bisa dihitung. Oke, sebutin dong judul-judulnya apa aja. Yang baru-baru kemarin itu ada Rasuk, ada Ritual, ada Ritual 1, Ritual 2, terus apa lagi ya? Ada beberapa lagi film. Mentari dari Kurau. Kesana-sana lagi gue lupa apa. Ada di Instagram deh gue posting. Oh siap, tuh follow ya Instagramnya Mas Hendra. Tapi lu sendiri lebih seneng main di genre apa sih? Ada nggak? Selama itu adalah seni peran, Oke aja. Nggak, barangkali lu ada kayak referensi gitu. Emang gue seneng horor, makanya gue seneng main di horor gitu. Nggak ada. Selama itu seni peran, genre kita nggak pikirin. Gitu. Jadi selama ada seni perannya, selama seni peran ya, kecuali gue ditawarin untuk nari, untuk nyanyi. Tapi pernah emang? Enggak. Dapat tawaran begitu? Nyanyi? Itu drama musikal ya. Untuk drama musikal masih ada seni perannya ya. Kita memang diharuskan untuk menampilkan adegan dengan menari dan menyanyi, gitu. Dan lo pernah terima itu? Pernah. Pentas show atau? Iya, pentas show. Itu kita kalau drama musikal kan memang acting, nyanyi, nari kan memang jadi satu di situ, dan aktor. Dan lo nyanyi, nyanyi di situ. Seharusnya aktor memang harus seperti itu, memang harus bisa gitu. Iya kan? Tapi kalau untuk nyanyi atau menari gitu, lagu-lagu apa gitu, yang memang dimaksudkan untuk nyanyi aja gitu, lu baru mungkin gitu. Kalau kita pelajari lagi bisa kali ya. Tapi bisa kalau fals ya maklum. Tanggung sendiri ya gitu. Gitu. Tapi kalau nari apa gitu, memang seharusnya aktor tuh harusnya bisa. Karena masih bagian dari seni itu sendiri gitu. Karena kalau kita lihat di luar kan aktor begitu kan, maksudnya dia harus bisa nyanyi, bisa nari. Ketika memainkan drama musikal dia bisa itu. Cuman kembali lagi memang ke preferensi sih ya, ke kesukaannya lebih kemana gitu ya. Kalau dipelajari sebenarnya bisa aja. Gitu ya. Betul. Dan lu benar-benar sampai sekarang enjoy di dunia acting. Enjoy. Kadang kalau kita gini ya, udah berakting gitu, gue awalnya berusaha untuk melupakan semua yang mengganggu. Masalah yang mengganggu apa, gue lupakan. Gue berusaha untuk masuk di dalam satu adegan itu. Tapi kembali lagi kayak tadi diafragma, udah otomatis ketika gue silent handphone, gue silent, udah gak ada yang ganggu, kita adegan, udah gue berusaha untuk lupain semuanya. Jadi masuk dalam permasalahan adegan itu. Hendra lu tinggal nih. Iya dong. Itu kayak begitu. Terus lo pernah ada momen yang apa ya, kayak mendistrak lo banget gitu dari dunia acting lo ini gitu, pernah nggak sih ada di momen tersebut? Enggak. Yang sampai down banget gitu pernah? Bisa jadi ya, maksudnya gini, karena kadang orang ada titik jenuh. Ada titik jenuhnya ya. Terus sempet gue kemarin ada kejenuhan untuk gue pengen istirahat dulu gitu kan, untuk gak berakting dulu gitu kan, untuk gak main sinetron dulu. Pandemi. Sebulan, 2 bulan, enak ya, nikmatin. 3 bulan mulai jenuh. Mulai jenuh. Kapan nih dikasih job banyak gitu ya, pengennya istirahat. Nggak pernah puas tuh ya. Gitu. Tapi nggak pernah yang sampai ini banget ya. Tapi lu berangkatnya dari keluarga yang apa sih, memang seni, darah seninya? Nggak ada, gue doang. Lo berapa bersaudara? Semuanya 4 ya. 4 bersaudara. Laki perempuan? Ada pertama laki, perempuan laki. Gitu. Dan ada blasteran ya? Ada campurannya lah. Campuran apa? Kalau apa namanya? Terigu, telur. Arab. Ada campuran iya. Gado-gado kan campur-campur. Enak ya. Emang jangan sampai bahas enak-enak nih. Tapi ini nyokap Jawa atau Jawa semuanya? Jawa semuanya di Semarang ya. Jawa semuanya.
besar di sana, sekolah di sana, tapi kuliah di Jakarta. Tapi adik-adik gue di Semarang sampai pada menikah di sana juga. Oh gitu. Jadi yang sekarang tinggal di Jakarta dari anak-anak nyokap lu doang? Iya. Oke. Iya. Tapi yang ada keturunan itu bokap atau nyokap? Atau dua-duanya? Bokap. Oh bokap. Bokap pada keturunan. Oke. Dan sekarang kegiatan selain lu, nah kemarin lu pas pandemi tuh ngapain aja? Pas pandemi fokus sebenarnya gini, udah buka restoran ya, restoran. Terus ini kegiatan sampingan yang lo jalani? Iya, kegiatan sampingan yang gue jalani itu gue punya restoran seafood. Gue pas pandemi kemarin ya sempet agak-agak ngedrop sedikit, tapi justru hikmahnya adalah gue disuruh fokus kali ya di situ, disuruh fokus di restoran seafood itu sampai sekarang sudah mulai agak-agak lumayan lagi dan Insya Allah akan buka cabang gitu. Oh, di mana sih seafoodnya? Seafoodnya di Cilengsi, di Cibubur, Permata Cibubur, dekat terminal Cilengsi itu masuk sedikit itu ada seafood Tanjung Mas 99. Namanya seafood Tanjung Mas 99. Oke, itu mulai lu bangun lo rintis tuh kapan? 1 tahun nanti September. 1 tahun. Iya, itu 1 tahun nanti September. Baru ya ternyata ya. Baru untuk yang di Cibubur ya, tapi pernah punya 3 cabang di Kalibata. Di Kalibata tapi itu tutup semua karena gue pindah ke Cibubur. Jadi gue buka di Cibubur sekarang gitu. Oh gitu. Jadi itu tutupnya kenapa memang? Karena gue pindah. Karena pindah di Cibubur. Jadi biar deket lah ini tutup aja. Terus kita cobain fokus satu. Di situ udah mau hampir 1 tahun ini gitu dan termasuknya sih lumayan. Oh iya, gimana nih? Emang sehari bisa jual berapa porsi? Satu hari kita ngomongnya nggak porsi di. Kok kiloan ya? Enggak, kita ngomongnya pakai nota. Oh iya, bill ya. Bill berapa bill itu? Kalau weekend itu bisa 120 per hari ya, nota ya. Terus kalau hari-hari biasa ya 80 90 nota. Average-nya 50-60 ya pasti ya kalau weekdays ya. Tapi kalau di nota itu kan kita bisa lihat pesanannya itu kan macam-macam ya. Ada ikan. Rata-rata tuh 1 bill berapa itu? Wow. Ibu lihat aja ya main-main ke sana banyak tuh nota nanti dilihat-lihatin. Bener ya. Wow. Tapi awal berapa table tuh? Awalnya 12 table. Sekarang sudah ada tabelnya 35 atau 40 deh. Wow, berarti ini ya perkembangannya masif banget ya? Iya, karena kita ini Vic, jadi karena banyak yang datang, jadi kita pakai ruko yang dalam buat table-table gitu. Kasian kan kalau customer datang nungguin gitu, yang ini belum selesai makan nungguin itu kan kasian gitu. Jadi biar bisa muat banyak. Gitu. Dan itu berawal dari 12 table sampai 40 table itu kan berarti kan pelanggan lu ini kan banyak gitu kan. Alhamdulillah kalau dari yang nggak tahu jadi tahu dan kan? Mereka ini loh tiap kali makan mereka posting gitu, jadi kayak promosi sendiri gitu. Posting makan di mana mungkin begitu ya. Iya, gitu. Dan lu nggak pernah minta untuk ini juga kan ke customer untuk ini dong promoin enggak, dan mereka promo dengan sukarela, berarti emang masakan seafood lu enak gitu ya kan. Alhamdulillah. Itu kapan gue nyobain. Ayo dong, welcome ya nanti ya. Tapi itu resepnya lu yang bikin sendiri atau gimana? Iya, resep kita bikin, nanti kita kasih ke ke chef-chefnya ya. Bikin menu ini, bikin menu seperti ini gitu. Jadi gue mikirnya sekarang gini nih, gue harus punya menu-menu yang menarik lagi pengembangan menu. Apa yang nggak menarik, apa yang kurang diminatin gue ilangin. Gue munculin lagi yang menu-menu yang sekiranya di situ menarik dan banyak yang suka gitu. Tapi itu benar-benar lu sendiri yang bikin resepnya ya? Iya. Resepnya. Iya dong. Wow, tapi emang lu ada basic masak emang? Basic masak gak ada, tapi bisa gitu. Dari mana, siapa yang ngajarin? Gak ada yang ngajarin. Sendiri. Gue juga kalau mikir-mikir aneh gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang mah gampang, buka Google, buka YouTube, bisa belajar. Kalau kita sebelum ada internet dulu kan kita nggak
buka gitu dari ngeliat. Oh dia masaknya gini. Oh dia masaknya gini. Nah, terus kita praktekin. Ngeliat tukang masak, nyokap gue yang buka rumah makan Padang. Itu di dapur. Nyokap buka rumah makan Padang. Buka rumah makan Padang. Tapi ada Padang-Padangnya nggak sih? Gak ada Padang-Padangnya. Gak ada. Orang Semarang buka rumah makan Padang. Tapi karyawannya orang Padang ya. Gitu. Oh berarti collab sama si karyawan itu. Iya. Terus gue liatin masaknya. Oh pakainya bumbunya ini. Udah tuh. Besok gue praktekin, ikut masak gitu. Dari situ. Jadi tahu gue. Gitu. Tahu basic masak tuh kayak apa gitu ya. Dan itu lu praktekin ketika di Jakarta ini gitu. Iya. Buka usaha seafood gitu. Tapi sebelum seafood lu ada usaha? Sebelum seafood ya ada usaha juga. Dulu apa namanya? Bubur pernah. Bubur pernah. Rumah makan Sunda juga pernah gitu. Terus itu lu risetnya gimana? Maksudnya tapi bukan gue yang masak. Oh gitu. Ada yang masak gitu. Apa namanya? Ada bagian yang masak, masakannya macam-macam gitu. Bukan gue, cuman gue punya tes untuk masakan Nusantara. Itu gue tes itu lu sendiri benar-benar harus kayak gini ya, yang ini ya. Jadi ngatur kontrol itunya sama manajemennya. Gitu. Dan yang bubur itu udah enggak tapi? Udah enggak, itu zaman kuliah. Zaman kuliah kita seret-seret duit. Oh iya, serius. Jadi itu zaman kuliah pas lagi itu motivasinya karena finansial. Iya, finansial. Jadi apa ya gitu, bisa ada pemasukan apa lagi ya gitu. Buka bubur itu di kantin sekolah SMP gitu. Nah, kepala sekolahnya itu nyokapnya temen gue gitu kan. Gue minta dong satu kantin di sini jualan apa ya? Bakso udah ada, mie ayam udah ada, somai udah ada, apa ya? Oh, bubur ayam belum ada gitu. Jadi itu alasannya kenapa bubur gitu. Kenapa bubur? Karena yang lainnya tempat udah banyak. Gitu, bakso ada, soto ada gitu ya. Terus setelah bubur apalagi tadi? Rumah makan Sunda. Rumah makan Sunda itu di sini juga kan, di Jakarta juga. Itu sih udah jauh lulus kuliah kemana-mana. Udah punya seafood juga di Kalibata. Jadi bukanya di Pasar Minggu waktu itu. Nah, buka rumah makan Sunda itu di dekat-dekat kantor. Jadi untuk karyawan kantor tuh makan siang. Jadi tapi itu udah close ya? Udah close terus pindah kan? Karena lu pindah itu ya. Berarti berbarengan sama seafood yang sebelumnya itu ya? Iya. Yang seafood yang di Kalibata, terus yang ini di Pasar Minggu, yang rumah makan Sunda, gitu kan. Udah terus pindah semua ke Cibubur, buka di situ satu-satu dulu. Jadi kayak kepengen lebih dekat dengan tempat usaha. Lu lebih gampang mantaunya, kontrolnya lebih enak gitu. Itu boleh juga tuh nanti deh aku mampir ya. Iya dong. Sobat Nyasus juga tuh mampir ya di mana, di Cilengsi ya? Iya, Permata Cibubur, Seafood Tanjung Mas 99 nanti datang ya. Ada Instagramnya juga. Oh iya, boleh di follow tuh ya. Tapi porsinya tuh harganya paketnya nah ini kalau di Seafood Tanjung Mas itu ada menu itu gabrukan 1, 2, dan 3. Ada gabrukan 1 itu belum pakai kepiting. Dia harganya 135 tapi kerang, udang, cumi segalanya sudah ada. Yang paket 2 sudah ada kepiting 400 gram. Harganya 135.000. Kerang, kepiting semuanya sudah ada komplit. Yang paket 3 harganya 295. Itu ada kepiting jumbo, lobster, terus bisa mix sauce. Itu porsinya lebih besar lagi gitu. Terus kalau itu kemahalan atau itu dari paket itu kemahalan, kita ada hot plate. Paket hot plate sudah ada kepitingnya, sudah ada lobsternya, ada kerang-kerangan, ada cuminya. Harganya 150.000 gitu. Komplit ya, jadi banyak pilihannya ya. Iya. Nah itu kan kayaknya gue lihat kultur kuliner sekarang tuh kan yang seafood tuh seperti itu ya, gelaran gitu, banyak banget kayak gitu ya. Itu lu gimana sih menghadapi pesaing-pesaing yang banyak gitu? Kalau menghadapi pesaing-pesaing yang banyak, kita gini ya, lebih apalagi ya habis ini ya gitu. Jadi untuk ngasih pelanggan ini, customer ini, biar nggak bosan makanannya di situ gitu. Tapi yang menu-menu yang udah banyak peminat itu nggak kita ilangin. Contoh, kita kan bisa lihat dari hasil rekapan malam ya. Kalau rekapan malam itu udah berapa banyak nih yang pesen ini. Oh berarti masih diminati. Oh berarti masih banyak yang suka gitu kan. Orang tujuannya makan di situ, makan ini gitu.
Nah, tapi kalau kita mau keluarkan menu-menu yang baru itu yang menarik lagi apa gitu, yang mencuri perhatian. Jadi lu lebih fokus ngembangin apa yang lu punya daripada lu sibuk takut disenggol sama ini, takut disenggol sama itu ya. Terserah aja, rezeki kan yang ngatur Tuhan ya. Kita kita lebih fokus mengembangkan bisnis sendiri aja gitu. Gitu. Nah itu trial and errornya tuh lama nggak lu bikin resep seafood itu? Ada yang belum keluar sampai sekarang. Gue mau bikin satu varian kepiting, tapi belum pede nih ngeluarin. Sama kayak yang hot plate itu kan, itu 3 bulan baru oke nih, baru pede nih ngeluarin menu ini gitu. Nah kalau yang menu gabrukan kan itu sudah ada dari si sausnya itu, tinggal kita banyakin aja, diolah lagi dengan truk bareng-bareng di situ gitu kan. Dan itu beda loh rasanya, rasa di gabrukan sama rasa yang di hot plate. Karena di hot plate kan panas ya. Jadi sama-sama saus padang. Kalau kita makan saus padang yang di piring sama yang di hot plate beda. Karena dia lebih creamy lagi dan kayak karamel lagi gitu. Iya benar-benar. Jadi tingkat gurihnya beda, sensasinya beda. Sensasinya beda lagi. Bisa gitu. Keren. Makanya cobain. Iya harus mampir ke sana, bener ya. Iya dong. Kabar-kabaran ya. Iya oke. Siap. Tapi selain seafood ini belum ada lagi? Belum ada lagi, cuma mau buka cabang aja insyaallah. Mau buka cabang aja. Dalam waktu dekat ini udah ada bayangan di mana mungkin? Paling telat tahun depan. Awal tahun. Gimana rencananya? Akhir tahun atau awal tahun? Itu target ini ya, target tahun ini berarti atau gimana? Target tahun ini sudah memang harus buka cabang. Di mana rencana next? Rencananya kepengennya masih di area Cibubur, tapi agak-agak kesana lagi dikit. Gitu, atau di area Cikarang gitu. Tapi tempat sudah disurvei. Tapi lu nggak ada niatan untuk buka kuliner yang lain deh gitu selain seafood gitu? Masih mau seafood aja, masih lagi seneng seafood. Dan memang harus fokus dulu di situ. Ntar kalau kita nggak fokus buka yang lain lagi, yang ini ini terbengkalai kan. Iya sih benar banget. Seru. Pokoknya nanti kalau aku mampir welcome ya. Iya harus dong. Makan yang banyak. Iya siap. Thank you banget nih Mas Hendra ya, udah datang ke sini ngobrol-ngobrol tentang teater, seni peran ya kan. Terus juga ngobrolin tentang usaha kuliner Mas Hendra ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat sobat Asia Live di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Thank you ya Mas ya. Makasih ya udah diundang di sini ya. Jangan kapok, undang-undang lagi. Jangan kapok juga Mas Hendra buat datang ke sini. Thank you ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share channel kita, dan juga nonton terus video kita, jangan di skip. Thank you and see you on our next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.